Kita beralih ke sorotan lainnya. Misi permanen Iran untuk PBB menyatakan serangan Iran terhadap Israel dapat dianggap selesai. Namun, bila Israel melakukan kesalahan lagi, Iran akan merespons lebih keras. Serangan gabungan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat tanpa awak dari Iran memicu peringatan serangan udara di seluruh Israel pada hari Minggu pagi. Penduduk setempat melaporkan beberapa pengeboman terdengar. Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada WNI yang terdampak serangan balasan Iran ke Israel Sabtu kemarin. Data KBRI aman, terdapat 115 WNI di wilayah Israel, sedangkan KBRI Teheran melaporkan 376 WNI di wilayah Iran. Kemlu telah mengimbau masyarakat untuk tidak bepergian ke Israel dan Iran. Aman telah menjalin komunikasi dengan para WNI yang tinggal di wilayah Israel dan hingga saat ini tidak ada informasi mengenai adanya WNI yang terdampak atas serangan balasan Iran kepada Israel pada hari ini. Berdasarkan catatan lapor diri, KBRI Aman tercatat terdapat 115 warga negara Indonesia yang tinggal menetap di Israel, mayoritas tinggal di wilayah Yerusalem, Tel Aviv, dan Arafat. Sedangkan KBRI Teheran mencatat terdapat ada 376 warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Iran, mayoritas adalah pelajar mahasiswa di kota Qom. Sebelumnya pada tanggal 13 April 2024, Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menunda perjalanan yang tidak esensial ke Israel maupun ke Iran. Serangan Iran ke Israel dipicu oleh peristiwa pada 1 April 2024. Saat itu Israel melancarkan serangan udara ke gedung konsulat di kompleks kedutaan besar Iran di Damaskus, Suriah. 16 orang tewas, salah satunya petinggi militer Iran. 7 April, Menlu Iran mengancam akan melakukan serangan balasan ke Iran. 12 April, Amerika Serikat mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya. 14 April, Iran melancarkan serangan ke Israel. Dalam serangan itu, Iran meluncurkan 170 pesawat nirawak, 120 peluru kendali balistik, dan 30 rudal jelajah. Salah satu sistem persenjataan yang digunakan Iran adalah drone Shahed 136 Kamikaze. Drone ini diklaim sulit dideteksi radar dengan kecepatan 185 km per jam dan memiliki jangkauan 2.500 km. Untuk menangkis serangan itu, Israel mengandalkan sejumlah sistem pertahanan udara. Salah satunya adalah Iron Dome atau kubah besi. Iron Dome ini diklaim mampu mendeteksi dan menghancurkan rudal jarak jauh. Israel menyebut sistem pertahanan udara ini efektif digunakan pada siang dan malam, serta saat cuaca ekstrim. Israel juga mengklaim Iron Dome sukses menghancurkan rudal musuh hingga 90%. Sejumlah negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, hingga Italia banyak memberikan bantuan militer kepada Israel. Misalnya Amerika Serikat memberikan bantuan amunisi, pesawat tempur, hingga pendanaan untuk sistem pertahanan udara Iron Dome. Misi permanen Iran untuk PBB menyatakan serangan Iran terhadap Israel dapat dianggap selesai. Namun bila Israel melakukan kesalahan lagi, Iran akan merespons lebih keras. Serangan gabungan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat tanpa awak dari Iran memicu peringatan serangan udara di seluruh Israel pada hari Minggu pagi. Penduduk setempat melaporkan beberapa pengeboman terdengar.
Lalu bagaimana kondisi di Iran saat ini? Apakah ada peningkatan kewaspadaan? Bagaimana pula nasib WNI di Iran? Kami sudah terhubung dengan Bapak Roni Prasetyo Yuliantoro, Duta Besar Republik Indonesia di Teheran, Iran. Selamat petang waktu Jakarta, Pak Dubes, apa kabar? Baik, selamat petang Bu Friska. Pak Roni, bagaimana saat ini kondisi di Teheran? Apakah ada peningkatan keamanan pasca serangan balasan Iran untuk Israel? Jadi pada hari ini, satu hari setelah serangan balasan Iran ke Israel, situasi kehidupan sehari-hari di kota Teheran berlangsung dengan normal, dalam arti bahwa hari ini adalah hari kerja bagi warga negara Iran, bagi masyarakat Iran, tanpa tidak ada antrian pembelian makanan dan juga antrian pembelian bahan bakar. Semuanya masih berjalan dengan normal, tidak ada semacam suasana konflik yang terjadi begitu, Bu. Untuk jumlah WNI di Iran 376, koreksi kalau saya salah, Bapak, betul? Betul, WNI yang berada di Iran adalah 376 orang. WNI di Iran terbagi di daerah mana saja saat ini, Pak Roni? Jadi kalau saat ini konsentrasi warga negara Indonesia di Iran tersebar di beberapa kota, antara lain di Teheran, yang paling banyak itu di kota Qum, sekitar 2 jam perjalanan dari kota Teheran ke sebelah selatan, sekitar 200 lebih. Kemudian beberapa tersebar di beberapa kota seperti di Mashhad, kemudian juga Isfahan, Shiraz, dan beberapa kota lainnya. Untuk situasi sebenarnya sebelum Iran pada akhirnya melancarkan serangan balasan, sudah ada beberapa ultimatum dari pemerintah Iran, dari Menlu misalnya. Nah itu seperti apa bisa diceritakan Pak Dubes eskalasi di sana sampai akhirnya Iran melancarkan serangan balasan untuk Israel? Karena ini semua kan dimulai saat 1 April Israel menyerang konsulat jenderal milik Iran. Betul, Bu. Jadi awalnya adalah 1 April, kemudian muncul pernyataan-pernyataan dari para pejabat tinggi Iran, mulai dari pemimpin agung Iran, kemudian juga Presiden Iran dan juga anggota parlemen yang mengatakan bahwa Iran akan melakukan pembalasan karena Israel telah melanggar garis merah yang ditentukan Iran, yaitu Israel telah melakukan pelanggaran hukum internasional dengan melakukan pengeboman terhadap wilayah kedaulatan Iran, yaitu teritori Iran di premises kedutaannya di Damaskus. Dan ini diulangi lagi pada saat Hari Idul Fitri. Perayaan Hari Idul Fitri juga pemimpin agung Iran menyatakan akan menampar Israel dengan serangan balasan yang akhirnya pada tanggal 14 April yang lalu betul-betul dilakukan oleh Iran dengan peluncuran berbagai drone, kemudian juga misal peluru kendali langsung dari wilayah Iran menuju Israel. Ada arahan atau tidak dari pemerintah setempat saat meluncurkan serangan balasan terhadap Israel, kemungkinan eskalasi dan bagaimana pula warga di sana harus bersikap, baik itu warga negara Iran maupun warga negara asing lainnya termasuk warga negara Indonesia, Pak? Pada saat terjadinya serangan itu tidak ada tanda-tanda peringatan atau warning dari pemerintah Iran kepada masyarakat, baik masyarakat Iran sendiri maupun masyarakat asing yang ada di Iran. 1 hari sesudahnya, yaitu kemarin sore hari, Menteri Luar Negeri Iran melakukan briefing kepada seluruh perwakilan asing di Teheran
Dan beliau mengatakan bahwa Iran telah melakukan serangan terbatas untuk respons serangan Israel terhadap kedutaan besar Iran di Damaskus. Dan Menlu Iran juga mengatakan bahwa Iran sudah menahan diri mulai dari tanggal 1 dengan menggunakan jalur diplomasi internasional serta mengharapkan pernyataan kecaman dari PBB terhadap serangan Israel tersebut, tapi tidak berbalas, tidak ada kecaman terhadap Israel. Oleh karena itu, Iran melakukan serangan kembali kepada Israel. Dan Menlu Iran juga menegaskan tidak ingin memperluas konflik, tetapi memandang Israel harus menerima hukuman setimpal. Jadi Israel harus dibalas dengan serangan terbatas tersebut dari Iran. Dan Menlu Iran juga menegaskan bahwa Iran tidak berkeinginan menyerang Amerika Serikat, serta menyerukan agar Amerika Serikat tidak melibatkan diri ke dalam konflik antara Iran dan Israel. Demikian, itu baru sehari setelah terjadinya serangan balasan Iran ke Israel. Jadi Iran betul-betul memperingatkan bahwa ini adalah serangan terbatas dan meminta tidak ada negara blok barat, terutama Amerika Serikat yang dikenal sebagai sekutu Israel, untuk turut campur. Dan pasca serangan ini, dan juga sudah ada briefing tadi, sudah ada imbauan juga dari Menlu Iran, apa yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia di Teheran, Iran untuk menyikapi situasi ini, dan bagaimana pula agar WNI tetap terhubung, bisa tahu apa yang harus dilakukan pasca serangan terbatas ini? Baik, jadi pasca serangan terbatas ini tentunya situasi itu masih tetap fluid, masih tetap fragile. Jadi kami betul-betul telah melakukan langkah-langkah agar perlindungan warga negara Indonesia dapat dilakukan. Dengan pertama, kami mengeluarkan dengan koordinasi dengan Kemlu Jakarta mengeluarkan warning dengan menyebut kita menerbitkan apa yang kita sebut sebagai siaga 2 bagi warga negara Indonesia. Di situ ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh warga negara Indonesia, termasuk menyiapkan ada 1 perbekalan, kemudian juga senantiasa berhubungan melalui hotline dengan KBRI Teheran, serta menghindari tempat-tempat yang diperkirakan rawan keamanan, begitu. Itu salah satunya. Ya, kita berharap konflik ini tidak meluas dan tentunya warga negara Indonesia bisa dalam keadaan selamat selalu. Terima kasih juga Pak Roni Prasetyo Yuliantoro, Duta Besar RI di Teheran, Iran, telah berbagi bersama Sapa Indonesia Malam. Terima kasih banyak Bapak.